Kan kimia itu sebagai segudang peluang kerja. Saya sudah ditemani dengan dua orang yang tadi juga sudah saya kenalkan. Ada Ibu Dian Purnamawati SSI, Kepala SMK Industri Putra Indonesia Malang. Juga ditemani oleh Mas Bambang Hermawan, AMD, selaku Kepala Biro Humas Putra Indonesia Malang. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami, mirsa, di interaktif kami di 0341594000 saat lagi. Ini kalau sedikit kita bahas dulu ya Ibu dan Mas Bambang. SMK Putra Indonesia Malang, visi misinya apa sih, atau mungkin historinya seperti apa sehingga di sini menjulang dengan kimia industrinya seperti itu. Silakan Ibu. Oke. SMK Putra Indonesia Malang kami kenalkan itu adalah sebuah sekolah menengah kejuruan yang fokus di bidang kimia industri saja. Ini. Dan kami setelah berdiri mulai tahun 70, kita berdiri. Namun untuk SMK kimia industrinya memang secara resmi baru berdiri tahun 87 karena dulunya kami adalah sekolah menengah farmasi. Oke. Ya. Kemudian misi visi kami bercita-cita untuk mewujudkan tenaga kerja yang profesional, berkarakter kebangsaan, namun juga berwawasan internasional. Oke. Kalau sedikit kita lihat di sini SMK Putra Indonesia Malang, asiknya belajar kimia. Nampak ada pemahaman yang benar-benar. Jadi pemahaman terhadap konsep dasar itu selama ini kurang. Itu yang membuat apapun menjadi sulit. Kalau konsep dasar ini dipahami dengan benar, semua akan menjadi mudah. Itu kalau kita bicara kenapa sih kimia itu sulit. Tapi di sisi lain pihak ada beberapa hal juga. Misalkan pembelajaran ya. Pembelajaran kalau selama ini di sekolah-sekolah banyak kan klasikal ya. Lupa yang namanya personal. Nah, pendekatan personal ini masih dibutuhkan. Terutama kalau kita mau memahamkan sebuah konsep. Karena apa? Setiap individu, setiap peserta didik itu daya tangkapnya itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, maka pendekatan personal pun juga dibutuhkan. Dan yang lagi mungkin jadi masalah bahwanya pemberian materi atau konsep itu terfokus pada teori selama ini guru-guru mungkin ya. Mungkin mereka terdesak dengan adanya tuntutan bahwa materi harus selesai. Nah, akhirnya lupa bahwa ada metode lain yang bisa diterapkan, yaitu dengan cara mendekatkan pada kejadian-kejadian sehari-hari. Mengangkat kejadian sehari-hari, kemudian praktek, ini yang sering dilupakan. Karena mereka mengangkat seperti itu, kejadian sehari-hari ya, dengan apa yang dia temukan di lapangan, kemudian praktek, membuang-buang waktu, nggak tutup nanti takutnya seperti itu. Padahal itu tidak demikian. Ya. Jadi intinya ketika biasanya kita hanya mengetahui kimia hanya bisa kita pelajari sebagai sebuah teori gitu, tapi di SMK yang memang notabene fokus kegiatannya adalah praktek ya, praktek kerja, ternyata kimia bisa diterapkan juga di praktek dan pekerjaan sehari-hari, apalagi untuk menebus peluang kerja di dunia kerja, boleh lah ya. Dan pemirsa, kita masih tetap menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama kami di interaktif kami di 0341594000. SMK Putra Indonesia Malang, dengan tadi motonya asiknya belajar kimia, segudang peluang kerja. Sudah ada yang bergabung, boleh kita angkat dulu. Halo, selamat pagi ya Malang Raya. Halo pagi. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Iya, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bisa agak keras suaranya, Mas? Iya, dari Pak Marno. Iya, silakan Pak Tarno. Iya. Ini yang biasa main di TV-TV itu ya, Pak Tarno? Iya. Boleh. Halo? Silakan, Pak Tarno. Apa yang mau ditanyakan ya, atau sedikit sharing, boleh silakan. Iya, ini mau tanya Mbak, kalau misalnya kita sekolah di SMK Kimia Industri, itu apa juga bisa kerja di seperti apotek, seperti rumah sakit gitu ya? Oke, itu saja pertanyaannya. Kalau sekolah di Kimia Industri, apa bisa juga kerja di apotek atau mungkin rumah sakit? Karena anak saya pengennya kerja di sana gitu. Oke, baik. Itu saja Bapak, ada pertanyaan tambahan lagi? Iya, oke. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Tarno. Pak Tarno jauh-jauh jalan ke Malang cuma buat telepon kita ya. Terima kasih sekali Pak Tarno yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Boleh langsung ditanggapi mungkin. Seorang yang ingin masuk di SMK Putra Indonesia Malang, bisa nggak sih kalau prospek kerjanya mungkin di apoteker ataupun di rumah sakit begitu? Ya. Dilihat dari proses pembelajarannya bahwa teman-teman nanti yang masuk di SMK Putra Indonesia Malang tidak hanya dibekali kompetensi yang namanya kimia industri, tetapi mereka akan ditambahkan lagi muatan lokal kefarmasian. Jadi mereka juga bisa bekerja di bidang pelayanan, misalkan di rumah sakit ataupun di apotek.
Tapi mereka hanya sebatas sebagai juru racik, bukan sebagai asisten apoteker, seperti itu. Tapi setidaknya masih ada ya peluang untuk di apoteker. Di rumah sakit juga masih bisa? Masih bisa. Ini ada tahun yang barusan lulus ini juga sudah diterima di beberapa rumah sakit di sekitar Malang saja. Nah, ini kan terbukti bahwa memang walaupun mulok kefarmasian ternyata masih bisa memenuhi kompetensi yang dituntut oleh para pemohon tenaga kerja ini. Benar sekali. Baik, semakin mari perbincangan kita pagi hari ini pemirsa, dan kita akan kembali saat lagi setelah jeda berikut di I Love Malang Raya, Inspirasi Malang Raya, Inspirasi Indonesia. SMK Putra Indonesia Malang, program keahlian kimia industri merupakan SMK kimia industri pertama yang ada di Kota Malang. SMK Putra Indonesia Malang membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2014-2015 gelombang 2 mulai tanggal 12 Mei hingga 17 Juni 2014. SMK Putra Indonesia Malang. Salam pemirsa sekalian di rumah, jumpa lagi dengan saya, Bapa di surga. Ada damai dalam kasih-Nya. Semuanya bermuara pada ketulusan dan jiwa yang bersih. Sajian program religi agama Kristen hadir memberi damai bagi umat Kristiani. Sentuhan hati di jam berikut. Hanya di ATV, Inspirasi Malang Raya, Inspirasi Indonesia. Kembali bersama kami Wirsa di I Love Malang Raya, Inspirasi Malang Raya, Inspirasi Indonesia. Masih dengan perbincangan yang menarik pada hari ini adalah bagaimana asiknya kita belajar kimia, bisa melihat peluang kerja yang sangat luas sekali. Sudah ada dua narasumber samping saya, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0341594000. Tadi sudah sempat ada Pak Tarno ya yang bergabung, sempat menanyakan bahwa bisa nggak sih lulusan dari SMK Putra Indonesia Malang kemudian bisa bekerja di apoteker ataupun di rumah sakit. Tadi sudah dijawab juga dan sudah dijelaskan. Tapi peluang kerja lainnya seperti apa ini? Ya, kalau untuk peluang kerja SMK Kimia Industri, mengingat jumlah sekolah kimia industri di Jawa Timur cuma sedikit. Bahkan di Malang ini cuma ada di Putra Indonesia Malang. Satu-satunya di Kota Malang. Nah, tentu saja itu akan memberikan peluang sangat luas bagi lulusan kami. Mereka bisa bekerja di bidang quality control di sektor industri. Jadi mereka menganalisa kualitas produk mulai dari input, proses sampai output, baik di industri makanan, minuman, cat ataupun yang lainnya. Selain itu mereka juga bisa masuk di bidang pelayanan. Mereka bisa masuk di rumah sakit, di apotek. Rumah sakit pun mereka bisa di bidang IPAL ya, pengelolaan limbah. Kalau di apotek mereka bisa di pelayanannya seperti itu. Dan tentu saja mereka selain bisa masuk ke industri, mereka juga bisa berwirausaha seperti itu. Oke, kalau kita melihat sebuah SMK Sekolah Menengah Kejuruan, biasanya kan waktu kelas 2 gitu ada program praktek kerja nyata ya, atau PKN atau bahasanya magang seperti itu istilahnya. Ketika SMK Putra Indonesia ini juga menganggap seperti itu? Biasanya di mana kalau magang gitu? Untuk proses prakerin kita kurang prakerin ya, prakerin namanya, praktek kerja industri. Nah, kita SMK loh, padahal lupa. Silakan. Ya, jadi kita juga bekerja sama dengan industri di bidang prakerin. Kita sudah menggandeng kurang lebih 48 industri yang akan menampung siswa kita dalam proses praktek kerja industri. Seperti itu. Contoh-contohnya mungkin? Ya, contohnya. Jadi apa gitu kan prakteknya? Ya, mereka di bagian labnya, di quality controlnya. Jadi mereka menganalisis kualitas produk mulai dari proses inputnya awal sampai proses produk itu jadi seperti itu. Misalkan mereka boleh sebut nama perusahaan, boleh ya. Misalkan mereka bisa prakerin di pabrik gula Bonagung dan di situ lengkap kemudian ya prosesnya ya, sangat lengkap sekali. Oke, banyak ya ternyata. Wah, laris sekali punya kain telepon nih. Boleh kita angkat dulu. Selamat pagi, I Love Malang Raya.
Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Saya dengan Bu Rita dari daerah Malang Raya aja. Iya, silakan Ibu, silakan pertanyaannya. Tidak sengaja saya tadi melihat acara talkshow ini, kayaknya tertarik sekali ya. Saya mau yang ingin saya tanyakan. Pertama, Sekolah Putra Indonesia ya Bu. Iya, ini lokasinya di mana ya? Oke, lokasinya di mana Ibu? Itu pertanyaan pertama. Sedang yang kedua, tadi temanya tentang pembelajaran yang menyenangkan untuk peluang kerja. Jadi pertanyaan saya itu, pembelajaran yang bagaimanakah yang menyenangkan, yang dapat memberikan dampak untuk mendapatkan peluang kerja? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rita di Malang Raya sudah bergabung bersama kami. Tadi kita belum sounding lokasi ya, SMK Putra Indonesia Malang. Di mana sih Ibu SMK Putra Indonesia Malang? SMK Putra Indonesia Malang ada di Jalan Barito nomor 5 Malang. Itu tepatnya di sebelah selatan LP Lowaru. Wah, dekat rumah saya nih. Iya, akan mampir gitu. Boleh. Di Jalan Barito nomor 5 Malang, dekatnya Pemasyarakatan Waru ya Ibu ya. Mungkin Ibu Rita bisa soal ke sana untuk mengerti informasi lebih jelasnya bagaimana seputar SMK Putra Indonesia. Kita di sini membahas asiknya belajar kimia segudang peluang kerja. Asiknya di mana sih? Kan kimia tuh identik susah seperti itu. Belajar yang seperti apa yang kemudian bisa mengantarkan putra didiknya bisa ke dunia kerja yang layak, Ibu? Dalam proses pembelajaran kita tidak hanya menyampaikan ilmu begitu saja atau menyampaikan materi begitu saja ke siswa, tapi setiap guru kami itu memang dituntut untuk mengerti apa sih kerja otak sebenarnya. Nah, dari kerja otak itu yang pertama ya di bagian batang otak ya, itu memberikan sinergi antara panca indera. Maka guru pun harus sejak awal masuk kelas sudah mensinergikan panca indera anak-anak, memfokuskan bagaimana mereka bisa fokus dan sebagainya. Kemudian ke limbiknya rasa nyaman, emosi terkumpul dan sebagainya. Nah, di situ bagaimana sih seorang guru bisa mengajak siswa itu dalam kondisi nyaman, posisi alfa, kalau ya otak kerja otak posisi alfa betul nyaman, maka ke neokorteknya pada saat belajar mereka akan lebih bisa menerima pelajaran itu dengan sebaik-baiknya. Nah, asiknya bagaimana? Di SMK Indonesia itu teori ataupun konsep 80% dipahamkan melalui kegiatan nyata. Praktek langsung ya? Langsung ataupun kita mengambil dari kejadian nyata di lapangan, kita bawa ke kelas, kita lihat di situ mereka bisa menyimpulkan apa sebenarnya yang ada terjadi. Benar. Nah, di sini mereka asik ternyata 80% praktek mereka memahaminya. Jadi tanpa ada paksaan untuk menghafal, dengan action otomatis ilmu itu bisa serta-merta masuk ke dalam memori anak itu tanpa ada paksaan hafalan seperti itu. Jadi enjoy saja. Apalagi gurunya yang profesional dan sabar. Wah, ini anak-anak justru tambah enjoy. Kalau gurunya kalem gitu kan nggak merasa tertekan juga ya, murid-muridnya senang pada anak-anak. Benar sekali. Kita berbicara seputar kompetensi lulusan dari SMK Putra Indonesia Malang itu seperti apa? Apa saja sih yang kemudian ketika saya mungkin menjadi seorang siswi di SMK Putra Indonesia, ketika saya lulus kompetensi apa saja yang bisa saya miliki, Ibu? Kompetensi yang kita ajarkan di siswa itu selain pada fokus pada kimia industri ya, mampu untuk menjadi seorang analis, mampu menjadi seorang pengelola industri atau proses industri, dia mampu untuk pengolahan limbah, ya. Dia mampu untuk berwirausaha, mampu untuk yang satu ya, nanti menghadapi AFTA dan Ekonomi Asia 2015 ini berwawasan internasional, jangan lupa itu, dan juga menjadi tenaga kerja profesional tapi tetap berwawasan kebangsaan. Itu yang tidak boleh lupa ya, nasionalisme Indonesia-nya seperti itu. SMK Putra Indonesia Malang tadi sudah kita tahu di Jalan Barito nomor 5 Malang. Ketika mungkin ada pemirsa di rumah yang tertarik, karena ini sudah musimnya pendaftaran pendaftaran siswa baru ya. Seperti apa sih persyaratannya mungkin, atau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa begitu? Nah, silakan ke Pak Bambang. Untuk proses pendaftaran di SMK Indonesia Malang kita tidak mensyaratkan secara khusus, karena apa? Pada intinya kita menerima semua alumni SMP yang ingin sukses di bidang kimia industri. Yang penting dia minat. Dan tidak ada tes. Karena apa?
tes yang kita lakukan bukan untuk menentukan menentukan dia lulus apa enggak, tapi sebagai database kami. Nanti ketika dia sudah benar-benar lulus, kita kasihkan ke pembimbingnya. Jadi tahu data hasil tesnya, data-data awal seperti apa, seperti itu. Nah, untuk proses pendaftaran persyaratannya yang jelas tidak boleh buta warna. Karena apa? Karena kita kan bergerak di bidang kimia dan setiap reaksi itu ada perubahan warna. Nah, kalau dia buta warna, salah menganalisis warna, maka akan fatal akibatnya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu Dian Purnamawati juga dengan Mas Bambang Hermawan sudah mendampingi saya hari ini berbagi informasi yang banyak sekali tentang bagaimana sih asiknya belajar kimia sehingga mendapatkan peluang kerja yang baik. Sedikit saja mungkin statement untuk mengakhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan Ibu dulu ke masyarakat Malang Raya? Sekali lagi masyarakat, saya mohon dengan sangat mengertilah bahwa kimia itu tidak sulit. Udah, kita bisa membelajarkan kimia itu secara asik di sekolah kami. Ya, kimia bukan sesuatu yang harus dihafal tidak. Ya. Dan banyak di kehidupan kita sehari-hari juga selalu bersinggungan dengan kimia. Peluang kita untuk masuk ke dunia kerja sangat-sangat tinggi, bahkan kita mungkin ya ke depan ini masih kewalahan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Gitu. Nanti untuk itu banyak dicari. Jurusan kami banyak dicari ya. Apalagi tadi ada seorang ibu nanyakan pembelajaran menyenangkan tapi memberikan dampak peluang kerja. Ya, karena kami menanamkan karakter. Belajar menyenangkan, karakter positif akan muncul dan itu yang dibutuhkan Dudi. Maka kami tidak mengesampingkan yang namanya bagaimana karakter positif bisa muncul. Baik, terima kasih Ibu Dian Purnamawati SSI, Kepala SMK Kimia Industri Putra Indonesia Malang. Silakan, ada yang mau ditambahkan oleh Mas Bambang Hermawan nih? Iya, yang jelas untuk masyarakat Malang Raya khususnya jangan ragu untuk masuk ke SMK Putra Indonesia Malang. Karena apa? SMK Putra Indonesia Malang kedepannya itu masih sangat memiliki peluang kerja yang sangat luas sekali. Jadi jangan ragu untuk masuk ke SMK Putra Indonesia Malang. Kita sudah membuka pendaftaran gelombang 2, kita buka mulai tanggal 12 Mei sampai 17 Juni. Seperti itu. Kalau ingin tahu lebih dalam seperti apa SMK Putra Indonesia Malang, silakan kunjungi website kami di www.putraindonesiamalang.org.id. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Dian Purnamawati SSI dengan Mas Bambang Hermawan AMD. Lain waktu mungkin bisa main kesini lagi bahas informasi yang berbeda ataupun pengetahuan umum ya. Terima kasih sekali Mas Bambang dengan Ibu Dian, dan pemirsa saat lagi kita akan kembali hadir dengan berbagai sajian informasi menarik seputar Malang Raya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Alf Malang Raya. Inspirasi Malang Raya, inspirasi Indonesia.